Ya, no pipi. Oh. Yuk, mulai ya. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum itu, saya menyapa teman-teman semua. Shalom. Shalom. Halo. Sekali lagi kurang semangat. Shalom. 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 Terpujilah nama Tuhan. Kita akan mengangkat sebuah lagu pujian yang mengatakan kasih setiamu yang tak kurasakan. Yang bisa boleh ikut bernyanyi ya. Ya. 1, 2, 3. Udah bisa kita mulai ya, teman-teman. Ya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sampai membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kita mulai dari awal. Bagiku. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah ku nyatakan lebih dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji mata dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahan. Kita mulai dari awal. Kasih setiamu yang punya kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona.
sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu. dengan apa akan kan ku balas Tuhan, Tuhan selain puji dan sembah Kau. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini? Aku ini Dari biji matamu. Amin. Dengan apa kan ku balas Tuhan dan sembah ku balas dari biji puji dan haleluya Yesus, kita sama haleluya Baptimu Tuhan dan memuliakan haleluya Yesus, segala pujian syukur haleluya Yesus dari awangan. Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Karena Tuhan sebentar lagi akan mengenalkan kepada pendengar itu bisa menjadi kami pada malam ini Tuhan. Amin. Kedua, kita bersorak kita ribut. Nggak apa-apa. San mau kalah dengan sungguh-sungguh. Amin, amin. Satu, dua, puji Tuhan yang mulai dari bagi apa yang kami katakan haleluya. Bisa Ayo. Nyanyi Mama. Ayo. Ayat kita mulai ya. Ayo di mute ya. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak kami bersorak. Tinggikan nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab layak dipuja. Kami bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya sekali lagi. Haleluya. Yang diberkati mari kita berkata sama-sama. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Semangat dia, semangat videonya. Baiklah, kita akan mengangkat sebuah pujian lagi. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memasukkan mendengaran kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengangkat sebuah lagu yang mengatakan bukan dengan para fana.
bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku. dengan darah yang mahal dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya berarti hidup ini ku letakkan padamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti kau ingin. Kita mulai dari awal, kita renungkan, kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mulai dari awal dengan sungguh-sungguh kita merenungkan lagu ini. Bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, katakan ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidup yang semuanya dan tak berarti lagi hidup ini pada bahu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti kau ingini. Jadilah padaku seperti Jadilah padaku seperti saya serahkan kepada hamba-Nya yang membawakan kebesaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya.
kasih untuk Mama Gio sudah memimpin kita dalam pujian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang aman. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita merenungkan kata-kata ini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini, Tuhan. Bukan seperti apa yang ku ingin. Sebab Engkau telah menebus dosaku, maka hidupku telah menjadi milik-Mu. Dengan demikian hidupku akan melakukan yang Engkau kehendaki, yang merupakan kewajibanku sebagai pribadi kepunyaanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami mau bersama-sama firman-Mu Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Segenap hidup kami mau fokus, kami mau belajar, kami mau dikoreksi, kami mau dimotivasi, kami mau diajari oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus yang melayakkan kami. Hamba menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi. Bagaimana maksudnya Mama Elia? Saya bagus kan? Oke. Suara saya juga bisa diterima? Ada gambarnya, Pak. Kalau suaranya ada tapi gambarnya gelap semua. Kamu keluar dulu, Cindy, keluar dulu kayak aku tadi keluar masuk. Apa-apa mungkin sinyalnya kata Kak Poni. Oke. Tuhan tolong hamba. Kita mau dengar firman Tuhan ya. Selamat malam untuk jemaat yang ada di Amerika, Kolombia, dan yang lainnya, serta yang di Tiongkok dan yang ada di Medan. Harap dan berdoa kiranya kita semua dalam keadaan baik-baik saja dalam pemeliharaan Tuhan.
dan dalam jalurnya Tuhan. Baik. Kita akan belajar dari firman Tuhan tentang Yesus mengajar dengan kuasa. Yesus mengajar dengan kuasa. Saya baca Matius pasal 7 ayat 28 sampai 29. Mari kita perhatikan bersama-sama. Ini sangat penting karena mengajar bukanlah sebatas sebuah profesi atau pekerjaan. Mengajar bukanlah sebuah aktivitas yang dilakukan sebagaimana yang kita tahu pada umumnya soal mengajar. Kita tidak lupa dengan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Bagi kita yang pernah mengecap pendidikan minimal tingkat TK ya ataupun SD, kita pernah mengecap yang namanya proses belajar dan mengajar. Setahu kita bahwa mengajar itu seperti yang dilakukan oleh guru-guru kita di masa lalu. Misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Huruf I ditambah N ditambah I maka disebut ini. Huruf B ditambah A ditambah J dan ditambah U maka disambungkan menjadi baju. Lalu kemudian kita eja kembali beaba, ruru, baru. Dengan demikian bila kita sambungkan semua kata tadi, ini baju baru. Nah, pada umumnya mengajar itu kita tahu seperti yang saya sampaikan tadi. Mengajar itu menyampaikan berbagai macam informasi-informasi yang kita terima dari sang guru atau sang pengajar. Tetapi malam ini kita akan melihat Yesus mengajar dengan kuasa. Berarti ada perbedaan mengajar secara umum dan mengajar dengan kuasa. Sebab mengajar dengan kuasa, tidak semua orang mengalami atau seperti yang Yesus lakukan selama hidupnya di bumi ini. Yang sedang kita pelajari tentang Yesus mengajar dengan kuasa. Ini sangat penting jemaat. Mari kita sama-sama memperhatikannya. Ini sangat menarik sekali bagi saya. Saya percaya ini akan membuat kita semakin menjadi pribadi yang tidak mudah, tidak merasa gampang bahwa mengajar itu
seperti yang kita ketahui selama ini dalam proses pendidikan kita di sekolah pada umumnya. Matius pasal 7 ayat 28 dan 29 saya akan menyampaikan bagi kita semua. Tertulis seperti ini. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Nah, ini penting. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saya ulangi baca, penting. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Artinya tidak seperti para pemuka-pemuka agama lainnya. Yaitu pemuka agama Yahudi. Kalau saya simpulkan, Yesus mengajar tidak seperti pendeta-pendeta lainnya, yaitu pendeta atau guru agama, pengajar agama, pemimpin rohani Yahudi. Yahudi itu Israel ya. Israel Yahudi. Loh, Yesus adalah seorang guru, seorang pengajar, bukan hanya sebagai Tuhan. Tapi di sini adalah Yesus sebagai guru, sebagai pengajar, pemimpin rohani, atau guru spiritual, guru rohani. Nah, jemaat Tuhan, kalau seorang pengajar hanya berbicara ilmu pengetahuan 1 tambah 1 sama dengan 2, maka di dalam pemikiran murid-murid akan mendapatkan pengetahuan sebatas 2. Atau sebatas yang dia ajarkan. Artinya pengetahuannya semakin bertambah. Oleh karena itu, orang yang tidak atau malas belajar, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan apapun. Termasuk bagi orang Kristen, apabila malas atau tidak mau belajar firman Tuhan, dia tidak akan mendapatkan pengetahuan spiritual atau kerohanian atau pengetahuan yang dari Tuhan. Dengan begitu, kalau mau pengetahuan kita banyak sesuai firman Tuhan, maka kita harus banyak mendengar firman Tuhan. Kita banyak mau memasukkan data-data pikiran kita dengan Alkitab atau firman Tuhan. Semakin banyak kita serap, semakin banyak yang kita ketahui, dan semakin banyak ilmu pengetahuan kita atau pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Firman Tuhan berarti perkataan Tuhan sendiri. Jadi di sini kita mau melihat Yesus. Kita mau mencontoh Yesus yang adalah seorang guru rohani atau pemimpin rohani atau pengajar rohaniwan
yang bukan hanya mengajar saja, tetapi beliau mengajar dengan berkuasa. Mengajar dengan berkuasa itu berbeda, jemaat. Beda. Mengajar saja dengan mengajar sebagai orang yang berkuasa itu tidak sama. Semua orang bisa mengajar. Apalagi berbicara tentang orang yang duduk di bangku pendidikan sekolah tinggi. Selesai dia kuliah, dia bisa menjadi dosen, ya, sesuai kriteria, dia pokoknya titelnya memadai, ya, dia melamar, maka dia lolos jadi pengajar di satu tempat. Tetapi di dalam firman Tuhan ada perbedaan mengajar dengan mengajar sebagai orang yang berkuasa. Mama Elea bisa mengajarkan kepada anaknya 1+1 sama dengan 2. Saya juga bisa mengajarkan ke anak-anak saya 1+1 sama dengan 2. Kita semua bisa mengajarkan hal itu. Karena kita sudah mengecap pendidikan secara akademik. Tetapi Yesus berbeda dari yang lainnya. Beliau mengajar sebagai orang yang berkuasa. Ini yang mau kita akan belajar bersama-sama. Kita mau benar-benar menyerap apa maksud firman Tuhan malam ini. Mari kita fokuskan diri kita. Kita mau benar beri hati kita buka sebagai satu wadah yang kita katakan kepada Tuhan, silahkan Tuhan, isi wadah hatiku dengan kebenaran-Mu. Agar kebenaran-Mu memenuhi pikiran dan hatiku. Lalu pengetahuan-pengetahuan dari firman-Mu akan kumiliki. Maka lambat laun aku akan menjadi seperti diri-Mu, Yesus. Apa yang Engkau tahu, Yesus, dari firman-Mu, itu pula yang akan kuketahui dari pribadi. Kita nggak akan pernah tahu 1+1 sama dengan 2 kalau tidak diajari guru kita. Sama, kita nggak akan tahu konsep pemikiran Yesus kalau kita nggak belajar firman Tuhan. Gurunya siapa? Yesus Kristus, guru kita. Beliau tidak hanya sekedar sebagai guru profesional secara pendidikan, tapi beliau benar-benar guru the best of the best. Pengikut terbesar di dunia. Follower terbesar di dunia dari masa ke masa, dari zaman ke zaman adalah Yesus Kristus. Pengikut yang terbesar, terbanyak di dunia. Jika demikian, apabila Yesus pengikutnya banyak, beliau teruji, terbukti sebagai guru spiritual, guru teladan hidup, guru pemimpin rohani, pengajar yang sempurna. Maka dengan siapa kita mau belajar? Tentunya kepada Yesus, karena dia guru pengikutnya yang terbesar. Jangan ke yang lain, jemaat Tuhan. Top rekor dari zaman ke zaman, pengikut terbesar hanya Yesus Kristus yang Anda sembah, yang Anda hadiri malam ini beribadah, yang hari ini Anda dengarkan firman Tuhan. Beliaulah tidak sekedar sebagai Tuhan, tapi guru terhebat di sepanjang masa. Maka kita belajar dari Yesus saja.
sebagai sang maha guru yang sempurna untuk belajar tentang kehidupan ini. Tuhan, saya mau belajar kepada setiap waktu. Kalau kita menyerap pembicaraan Yesus, perkataannya, maka kita punya pengetahuan seperti Yesus. Yesus cerdas sebagai guru, maka kita juga akan menjadi cerdas sebagai murid. Karena kita belajar dari sang pribadi yang cerdas itu. Amazing you, God. Amazing you, Jesus. Haleluya. Haleluya. Alkitab berkata, orang-orang takjub mendengar pengajaran Yesus. Coba perhatikan. Takjub, kata takjub di situ artinya mencengangkan orang. Membuat orang terpelongo. Membuat orang apalagi terheran-heran. Membuat orang kepincut, tertarik. Membuat orang-orang apa? Shock. Kagum dengan pribadi ini. Luar biasa. Siapa pernah melihat atau siapa pernah di antara kita yang melihat orang waktu mengajar atau waktu acara apapun, kita sedang terpelongo, saking kita kagum dengan seseorang. Siapa pernah kejadian seperti itu kita lihat? Kita pernah melihat atau kita pernah mengalami? Atau kita salah satu ngefans sama artis atau sama tokoh-tokoh dunia gitu. Lalu ketika melihatnya tampil, kita langsung terbelah gitu kan, nganga gitu. Terpelongo melihat orang itu. Mungkin karena ketampanannya, kecantikannya. Nah, waktu Yesus mengajar dulu, orang-orang kagum, shock. Artinya apa? Berarti Yesus ini adalah pribadi yang sangat memukau, sangat-sangat memikat pribadinya. Wow. Orang ganteng, belum tentu semua orang terpikat dengan orang ganteng. Belum tentu. Belum tentu orang pintar dikagumi semua orang. Belum tentu. Kalau orang pintarnya jago membodoh-bodohi, kalian kagum enggak? Saya mau tanya, jemaat kagum enggak? Maaf ya, batuk. Saya minum dulu. Sekalipun orang itu jenius, tapi kalau dia tidak memiliki sumbangsi hidup, Anda pasti nggak kagum dengan orang itu. Belum tentu semua orang kagum dengan kecantikan wanita. Belum tentu semua pria seperti itu. Belum tentu orang yang berotot, ya kan, six pack, semua perempuan suka kagum dengan pria yang six pack, yang ototnya maco. Belum tentu. Ada yang suka, ada yang enggak. Belum tentu. Kalaupun dia tertarik sebatas ototnya yang maco. Tapi pribadi belum tentu. Nah, Yesus adalah pribadi yang bukan hanya beliau pintar, jenius. Beliau bukan hanya sebagai guru yang hanya pintar mengajar, tetapi beliau benar-benar seorang guru yang luar biasa cerdas
Dan kepribadiannya sangat memikat semua orang. Lukas 2 ayat 47. Yang punya Alkitab boleh dibuka di handphone kudusnya. Lukas 2 ayat 47 sambil memperhatikan. Dan semua orang yang mendengarkan Yesus sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Coba, Yesus kita itu benar-benar cerdas. Luar biasa jemaat Tuhan. Tuhan Anda dan Tuhan saya itu, Yesus bukanlah Tuhan yang sembarang Tuhan. Beliau manusia yang cerdas knowledge-nya. Pengetahuannya, akalnya, pemikirannya. Dia cerdas sekali. Tidak cuma cerdas yang membuat orang terkagum. Tapi juga kepribadiannya yang membuat orang terpesona dengan Yesus. Sehingga Alkitab berkata malam hari ini kita dengar bersama-sama. Takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Luar biasa jemaat Tuhan. Saya buka lagi ayat firman Tuhan. Saya akan memberikan bukti-bukti Yesus kita adalah Sang Maha Guru yang cerdas sekali. Saya mau belajar dari beliau. Saya sebentar buka Alkitab ya. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman malam hari ini. Saya kagum, saya kepincut, saya tertarik dengan pribadi. Meskipun pengajaranmu aneh, bertentangan dengan konsep-konsep logika-logika duniawi, yang bertentangan dengan cara sistematik berpikirnya Tuhan. Tuhan, Engkau luar biasa. Bentar jemaat Tuhan. Engkau akan semakin kagum dengan Allahmu itu. Engkau akan semakin berjuang mengasihi Dia. Engkau akan semakin berjuang untuk menghargai Dia. Kalau Dia adalah Sang Maha Guru sempurna, maka belajarlah dari Sang Maha Guru sempurna itu. Saya akan buka Lukas 2 ayat 52 jemaat Tuhan. Saya baca bagi kita semua. Dan Yesus makin besar, makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Yesus dia adalah pribadi yang cerdas secara pengetahuan. Kepribadiannya memikat semua orang waktu itu. Yesus semakin bertumbuh besar secara umur, usia. Semakin dia bertambah tua. Kecerdasannya semakin bertambah. Hendaklah pula kita jemaat Tuhan. Setelah kita dengar firman Tuhan, kita semakin bertambah umur, semakin cerdas dalam menghadapi hidup. Semakin cerdas dalam menjalani kehidupan ini jemaat Tuhan. Karena apa? Karena kita belajar dari pribadi yang cerdas itu pula. Kita semakin bertambah, bertambah, hikmat kita.
bijaksana. Saya baca lagi. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Artinya apa jemaat Tuhan? Yesus tidak hanya dia sekedar sebagai guru pengajar. Tapi dia disukai Allah dan manusia jemaat Tuhan. Ada enggak guru-guru yang tidak disukai oleh muridnya? Sekalipun gurunya itu cerdas pintar. Ada. Karena kelakuan gurunya. Jadi nggak tertarik orang sama guru. Kenapa kita tidak tertarik dengan seseorang? Saya percaya karena ada kepribadiannya, kelakuannya yang tidak memikat hati kita, kepribadiannya yang tidak membuat kita senang. Kita berkata, aku paling rohani, Pak Pendeta. Aku paling mahir Alkitab, Pak Pendeta. Aku paling suka berdoa. Aku paling suka baca Alkitab. Aku paling suka berpuasa. Aku paling rajin kasih persembahan. Aku paling suka kasih perpuluhan. Aku paling suka semua soal kerohanian. Itu bicara tentang untuk urusan ke Allah. Tapi belum tentu orang rohani disukai oleh manusia. Karena kelakuannya yang tidak membuat orang tertarik. Kepribadian yang membuat orang tidak kepincut. Tidak kagum. Coba kita lihat, tadi kan katanya ajaran Yesus yang luar biasa yang membuat orang sampai terbengong-bengong, itu banyak ya. Baik, kata pengajaran di situ artinya waktu Yesus mengajar, memberikan pengajaran, itu artinya bahwa Yesus sedang mengindoktrinasi para pendengarnya waktu itu. Ini konsentrasi saya akan artikan. Mengindoktrinasi artinya Yesus sedang mengisi, kalau bahasa kita sekarang ya, mengisi pemikiran orang-orang dengan data-data, pelajaran-pelajaran, informasi-informasi dari Yesus. Jadi mohon maaf saya pakai kata ini ya. Yesus sedang mencuci otak orang-orang waktu itu. Dia sedang mengajar, memberikan pengajaran, sedang mencuci otak orang-orang waktu itu. Tuhan sedang brainwash, mencuci otak mereka. Kalau di Jawa ini berkata dicekokin. Dimasukkan ajaran-ajaran Yesus ke pikiran-pikiran orang waktu itu. Coba bayangkan jemaat. Berarti Pak Pendeta, ketika kita dengar firman Tuhan, berarti itu sama ya dengan kita sedang didoktrinasi firman Tuhan. Berarti kita sedang dicekokin dong dengan firman Tuhan. Betul. Berarti saya sedang diisi dengan perkataan Tuhan dong. Betul. Berarti hidupku sedang mau dipengaruhi oleh Alkitab dong. Betul. Engkau dan saya sedang dipengaruhi oleh firman Tuhan. Anda dan saya sedang dihimpunkan, ya, sedang dikumpulkan. Tuhan mau mendayagunakan kita sesuai dengan kehendak Tuhan.
makanya dicekokin. Sama jemaat Tuhan. Kepada siapa Anda minta solusi, ini mau saya beritahu kepada Anda, seluruh jemaat dimanapun Anda berada. Kepada siapa Anda minta solusi, kepada siapa Anda minta masukan-masukan, input-input, konsultasi, atau nasihat-nasihat, maka Anda akan seperti orang itu. Karena Anda sedang mengonsumsi informasi-informasi, data-data yang sedang Anda dengar dari orang tersebut. Kalau Anda belajar dari media atau seseorang, maka lambat laun kita akan menjadi seperti media atau orang tersebut. Pasti. Sama. Kalau kita belajar menyerap dari firman Tuhan, dari perkataan Yesus, maka kita akan menjadi seperti Yesus. Haleluya. Kalau Anda minta nasihat kepada orang yang mencintai firman Tuhan, Anda akan menjadi orang yang mencintai firman Tuhan. Kalau Anda dan saya meminta nasihat, petunjuk-petunjuk, atau konsultasi kepada orang yang tidak cinta firman Allah, saya mau katakan kepada kita semua, Anda dan saya akan menjadi pribadi seperti orang yang tidak cinta firman Tuhan. Itu pasti. Itu pasti. Kalau Anda dan saya meminta solusi kepada orang yang tidak tepat, maka tidak tepat pula lah hasil yang Anda akan capai. Hebat bukan Yesus kita? Makanya orang-orang sampai kagum. Jadi jemaat, mintalah solusi kepada orang yang tepat, yang kompeten. Bukan hanya kompeten secara ilmu pengetahuan, tetapi dia cerdas secara rohani. Dia berhikmat, dia takut akan Tuhan, dia mencintai firman Tuhan. Mintalah, konsultasilah kepada orang seperti itu jemaat. Niscaya Anda akan menjadi seperti apa yang orang itu sampaikan. Artinya tepat. Kalau mau tahu soal hukum, tanyalah kepada orang yang tahu tentang hukum. Tetapi tidak cukup hanya yang tahu tentang hukum. Karena orang yang tahu tentang hukum belum tentu dia menghidupi hukum yang dia ketahui. Tapi orang yang benar-benar mengasihi hukum itu, dan dia tahu tentang hukum, maka waktu kita minta solusi kepada orang tersebut, dia akan mengajarkan kita tentang bagaimana menghargai hukum yang benar.
Bukankah itu tepat? Tepat sekali. Jadi jangan tanya kepada orang yang cukup hanya pintar saja. Jangan tanya kepada orang sesuatu yang cukup dia orang jenius, sudah selesai. Pokoknya jenius sudah. Orang cerdas, orang pintar, orang jenius pun bisa mencelakakan orang lain. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang cinta akan Tuhan, orang yang suka akan firman Tuhan, orang yang menghidupi firman Tuhan, saat dia memiliki kompetensi, saat dia memiliki kecerdasan, saat dia memiliki ilmu pengetahuan, dia pintar, dia jenius, maka dia akan mengajarkan kita kejeniusannya ke arah yang benar, tepat pada sasaran, seperti Yesus Kristus yang kita dengar malam ini. Ketika kita minta solusi kepada firman Allah, kepada Yesus Kristus, maka langkah-langkah kita akan tepat sasaran. Ketika kita belajar dari firman Tuhan, maka langkah-langkah kita menjalani kehidupan ini akan tepat pada titik permasalahan kita. Jemaat Tuhan, saya mau beritahu kepada kita. Ada juga para pendeta yang mensahkan atau memiliki argumentasi tentang bahwa bercerai itu boleh. Itu pendeta. Saya mau katakan kepada kita jemaat. Kalau Anda bertanya kepada pendeta itu soal solusi tentang rumah tangga, sekalipun dia pintar Alkitab, tapi dia mensahkan perceraian itu. Saya mau katakan kepada kita, ketika kita minta solusi sama pendeta seperti itu, kita tidak tepat sasaran. Tidak cukup pintar. Tidak. Tidak cukup pintar. Alkitab bilang Yesus disukai Allah dan manusia. Kalau dia pintar tapi mencelakakan orang, Allah tidak suka dengan orang seperti itu. Dan saya percaya sesama manusia pun tidak suka dengan orang seperti itu. Karena mencelakakan, menghancurkan. Ini saya mau tegas ngomong ke kita. Saya berhadapan dengan seorang hamba Tuhan atau pendeta yang notabene pendeta sebutannya. Disah-sahkan. Saya sempat berbincang-bincang dengan pendeta itu. Bukan satu orang. Bukan satu pendeta jemaat Tuhan. Loh, dia kan pendeta. Nah ini kita belajar dari Alkitab. Kita menjadi bijaksana. Kita bisa mengerti mana yang berkenan atau tidak. Sama-sama Alkitab pengajar. Atau Alkitab yang diajarkan. Tapi coba lihat. Kenapa disahkan? Jemaat Tuhan, ada lagi. Menikahkan sesama jenis. Itu juga notabene-nya pendeta.
atau disebut bahasa Inggrisnya pastor. Disahkan jemaat. Saya melihat orang itu. Laki-laki dan laki-laki dikawinkan boleh. Perempuan sama perempuan diberkati boleh. Loh, dia kan pendeta. Sekalipun pendeta, saya mau katakan. Ini sangat tegas Yesus berkata. Kenapa Yesus disukai oleh Bapa dan manusia? Beliau bukan cuma cerdas secara pengetahuan, kerohaniannya. Tapi kepribadiannya membuat hati Bapa tertarik. Dan orang-orang juga kagum kepadanya. Saya tidak kagum dengan pastor itu. Saya tidak kagum dengan pendeta itu. Meskipun dia besar gerejanya. Meskipun jemaatnya banyak. Tapi menyesatkan dan menghancurkan orang. Karena dia tidak cinta Tuhan. Tidak mudah jemaat. Makanya saya sekarang ini kita belajar bersama-sama. Kita itu akhirnya menjadi orang yang selalu was-was. Menilai orang. Bukan menilai dalam arti kata untuk merendahkan. Bukan. Tapi kita belajar untuk bijaksana. Lihatlah orang di sekelilingmu. Apakah orang ini bisa untuk dimintai solusi atau tidak? Atau justru nanti aku minta solusi sama orang ini malah makin celaka rumah tanggaku. Makin celaka hidupku. Makin bodoh saya dibuatnya. Saya mau katakan kepada kita. Mari bijaksanalah. Mari lihatlah. Bukalah mata kita. Maulah diajari firman Tuhan. Ayo kita sama-sama jemaat Tuhan. Saya juga. Yuk mari kita ya bersama-sama. Biar Anda dan saya tidak terseret oleh arus dunia ini. Oleh topeng-topeng kerohanian. Oleh kemunafikan kerohanian. Luar biasa Alkitab mengajarkan kita, bukan? Hebat sekali. Asli jemaat Tuhan, saya lihat orang itu mensahkan, dinikahkan dengan istri orang lain, setuju. Padahal dia tahu itu istri orang lain. Mohon maaf, saya tidak menyinggung siapapun di antara kita. Ini yang tahu firman ya. Saya tidak bicara yang tidak tahu firman. Ini orang Kristen yang sudah dengar firman. Kalau yang tidak tahu firman, maklum. Maklum. Wajar. Ini pendeta. Ini saya tidak menyinggung siapapun demi Tuhan. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun. Kita semuanya buruk di masa lalu. Tapi ketika kita dengar firman Tuhan, kita dibenarin sama Tuhan. Nah ini pendeta, saya dengar asli jemaat Tuhan. Saya berdebat dengan orang itu. Anda pikir yang saya debati itu bukan S1, bukan sarjana, tapi master teologi, S2. Dan melegalkan pernikahan sesama jenis. Kita mau cerdas, bijaksana, bijaksini ya. Kita mau bijaksana di dalam Tuhan. Saya mengajak kita, mari perhatikan jemaat. Nilailah orang-orang di sekitarmu, termasuk pemuka agama. Lihatlah hidup mereka. Kalau tidak tepat untuk dijadikan solusi, jangan coba-coba. Nanti Anda dan saya bisa keliru dan disesatkan. Percayalah, ini Yesus yang bilang ajarkan ke kita. Saya tidak tertarik dengan orang itu. Dia pintar jemaat, sangat pintar.
Kalau dilawan berdebat, jago banget. Tapi saya tidak setuju dengan perkataannya soal yang saya ucapkan tadi. Karena itu menentang firman Allah. Carilah orang yang kompeten, yang ahlinya, dan juga cinta Tuhan. Dua itu harus punya. Kalau nggak Anda keliru nanti. Diajak sesat nanti. Saya sekali lagi mengingatkan kita semua. Sekalipun itu sahabat Anda, keluarga Anda, saudara Anda. Kalau Anda minta solusi sama orang itu dan itu membuat Anda sesat, maksud saya sesat itu semakin membuat kita hancur, rusak. Saya mau katakan kepada Anda, jangan minta solusi sama orang itu. Jangan minta nasihat. Jangan minta masukan-masukan apapun. Maka kita akan dicelakai. Oke? Sampai di sini. Jadi Yesus mengajar sebagai seorang yang berkuasa. Kalau berkuasa di situ satu, punya kemampuan, punya pengaruh, punya kompetensi, keahlian atau bobot kehidupan dirinya. Bisa dipercaya, punya integritas. Mintalah sama orang yang seperti itu. Tidak sekedar dia pintar, tapi dia punya bobot. Tidak cuma sekedar ahli, tapi dia tidak punya pengaruh teladan hidupnya. Tapi dia tidak punya pengaruh kepribadian orang hidupnya, karakternya yang menarik hati banyak orang. Jangan minta solusi dengan orang seperti itu. Saya juga pernah minta nasihat kepada orang yang pintar, seorang bisnis. Seorang pebisnis yang hebat dan pintar, jemaat Tuhan. Dalam ilmu bisnis secara sekular, siapa yang akan kumakan pagi ini agar aku diuntungkan? Siapa yang bisa kuhisap darahnya supaya aku bisa memperkaya diri ketika aku menekan hidup orang lain? Aku mencurangi orang tidak peduli dalam bisnisku. Yang penting trik-trik bisnis aku tahu. Trik-trik strategi-strategi bisnis aku paham, aku cerdas. Tapi orang lain ku tindas bisnisnya tidak masalah bagiku. Maka waktu saya minta tentang bisnis, bagaimana cara mengembangkan bisnis, diajarilah saya cara bisnis kotor dan jahat yang membinasakan orang lain, yang membuat orang lain sengsara. Memang diajari itu mantap, cara bisnisnya top, markotop, membuat Anda sukses dan kaya secara finansial. Tapi kita sedang menuju kemurkaan Tuhan. Tidak punya bobot kepribadian. Tidak punya rasa takut akan Tuhan. Maka yang diajarkan adalah kesesatan. Yang diajarkan adalah kehancuran. Maka yang diajarkan adalah kebinasaan. Bisa sukses? Bisa. Bisa menjadi orang kaya? Sangat bisa. Tapi menghancurkan. Tidak ada bobot kepribadian. Watak karakter yang bobrok. Kalau kita minta kepada orang yang tidak hanya sekedar cerdas, tapi kita bisa melihat orang itu bisa dipercaya. Bisa orang itu juga berbobot dalam karakternya. Pasti tepat yang diajarkannya kepada Anda.
Tapi jangan pula tanya orang, mohon maaf, yang malas belajar, mohon maaf ya, yang malas belajar mengakibatkan dia bodoh, mohon maaf, mengakibatkan dia bodoh. Anda minta solusi sama orang yang malas belajar, yang malas beribadah, mohon maaf, kita pun tidak dapat apa-apa dari orang itu. Pengetahuan pun kita nggak terima, teladan pun nggak kita terima. Jadi nggak ada gunanya kita minta solusi sama orang itu. Yang kita dapatkan hanya kosong, nilai 0. Maka dari itu jemaat, teruslah kumpulkan berbagai macam informasi. Belajarlah dari media sosial yang Anda ketahui hari-hari ini. Belajar dari semua informasi pengetahuan. Tapi tidak cukup hanya di situ. Tapi yang terpenting adalah ketika kita semakin pintar dalam pengetahuan, dalam segala hal, baik bisnis, baik pergaulan, baik dalam hal pengetahuan apapun. Tapi yang terpenting adalah takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, supaya lurus pengetahuan kita itu masuk ke orang lain. Sumbangsihnya pun benar dan tepat sasaran. Sekian firman Tuhan saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya firman Tuhan malam ini memberkati seluruh jemaat yang dimanapun Anda berada, baik Anda di Amerika, Australia, Kolombia, Thailand, dan Tiongkok, Indonesia, dan lain-lain. Kiranya ini memberkati Anda dan kita semuanya. Saya percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita semua akan menjadi orang-orang yang cerdas. Tidak cukup hanya bersahabat dekat. Tidak. Kalau kita tahu akhirnya firman Tuhan ini jemaat, kita akan menjadi orang yang berhati-hati dalam memilih sahabat. Kita akan menjadi orang yang benar-benar berhati-hati dalam mencari mentoring kita. Benar, ini saya mau katakan ini. Kita akan berhati-hati, tidak sembarangan mencari penasehat kita. Jangan cuma cari penasehatmu yang cuma pintar saja, yang jenius soal ilmu pengetahuan. Tetapi yang terpenting, dia memang harus pintar dan juga dia berbobot kepribadiannya. Benar-benar teruji integritasnya. Hidupnya takut akan Tuhan. Hidupnya dalam kekudusan. Hidupnya mencintai Taurat. Maka dia akan disukai oleh Allah dan disukai oleh manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan berdoa menyelesaikan firman Tuhan malam hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Kami sudah mendengarkannya, Bapa di surga. Tuhan, tolong kami, tolong kami. Sungguh firman-Mu mengajarkan kami satu hal yang sangat serius, bukanlah satu hal yang bermain-main. Karena ketika kami bermain-main juga dalam hidup ini, maka hidup kami tidak ada nilainya, yang hanya tahu bermain-main saja. Bahkan kami bisa terjerumus kepada satu hubungan sosial, hubungan pribadi satu dengan yang lain yang bisa menjerumuskan kami kepada kesesatan, yaitu kepada kehancuran atau kebinasaan. Tapi ketika kami belajar dari firman-Mu malam ini, kami menjadi cerdas bagaimana kami berinteraksi dengan sesama. Bagaimana kami bisa meminta solusi dengan sesama. Kami akhirnya benar-benar teliti melihat, menilai orang-orang di sekitar kami. Mana yang bisa kuajak untuk bertumbuh rohaniku. Mana orang yang bisa kuajak untuk diriku semakin hari semakin lebih berpengetahuan. Semakin cerdas, pintar. Yang juga memiliki integritas, bisa dipercaya. Takut akan Tuhan, lalu orang itu menjadi kesukaan Allah dan kesukaan sesama manusia. Inilah yang mau kami cari di sekitar kami. Karena kami percaya dengan demikian, hidup kami pun akan terbangun setiap harinya dengan orang-orang yang seperti ini.
termasuk orang-orang yang kami jadikan sebagai kakak rohani, sebagai pemimpin rohani, sebagai mentor kami secara pribadi, sebagai bapak rohani kami, sebagai ibu rohani kami. Tuhan, betapa seriusnya hidup ini. Tidak mudah sebenarnya mencari orang seperti ini. Tapi Alkitab mengajarkan kami sangat paham, kami sangat bisa untuk melihat apa yang Tuhan katakan dalam ini bagi kami. Akhirnya kami menjadi orang yang cerdas, kami menjadi orang yang bijaksana dalam berhubungan sosial satu dengan yang lain. Maka kami pun menjadi orang yang disukai Allah dan sesama kami. Kami tidak cukup hanya berhubungan dengan Allah. Kami pintar secara rohani. Tapi orang lain tidak suka dengan kelakuan kami. Sesama kami tidak suka dengan kelakuan kami yang jahat, yang kotor, yang najis, yang merusakkan, yang curang, yang memfitnah, yang berkhianat, yang tidak membangun. Akhirnya itu yang membuat kami semakin hari tidak berbobot, Tuhan. Ini sangat luar biasa ajaran firman-Mu. Memang kami harus menjadi orang-orang seperti ini. Kami memang harus menjadi orang-orang yang eksklusif terhadap pertumbuhan rohani kami. Memang harus kami eksklusif. Tidak boleh tidak. Karena ini berbicara membangun hubungan kami dengan Tuhan dan sesama. Menjadi orang yang luar biasa seperti Yesus Kristus adanya. Kami belajar dari-Mu Tuhan. Orang kagum dengan pengajaran-Mu. Waktu Engkau mengajari orang-orang waktu itu. Orang-orang terkesima dengan kecerdasan-Mu, Yesus Tuhan kami. Tetapi tidak hanya orang terkagum dengan kecerdasan pengetahuan-Mu, Tuhan Yesus. Tapi bijaksana-Mu dalam berinteraksi dengan sesama. Engkau tidak pernah melukai orang. Yesus selalu membangun hidup orang. Engkau selalu menjadi pribadi yang membuat orang sukses. Yang benar, sistem pemikiran yang benar, yang tepat, cara berperilaku yang benar dan tepat, sehingga semua orang kagum terhadap Engkau waktu itu. Alkitab yang mengatakannya, takjub dengan pengajaran-Mu, karena Engkau mengajar sebagai orang yang berkuasa, Tuhan. Karena orang mengajar bukan hanya sekedar mengajar, tetapi orang yang mengajar juga tidak berkuasa ajarannya, karena tidak ada karakter pribadinya yang bisa mendukung pengajarannya, yang bisa mendukung ajaran-ajarannya. Justru kepribadian kamilah yang mendukung ajaran kami. Kalau kami mengajarkan sesuatu kepada orang lain sesuai keahlian kami. Misalkan kami mengajari tentang hukum, tapi kalau kami tidak dibarengi dengan karakter kami, kepribadian kami yang cinta hukum, tidak akan mungkin ajarkan itu. Kami berkuasa waktu mengajar, maka orang lain akan menolaknya mental Tuhan, karena tidak ada kepribadian kami yang mensupport ajaran kami, tidak ada kuasa di dalamnya yang mengubahkan orang lain. Orang lain akan berkata, engkau cuma omong doang, engkau mengajarkannya saja, tetapi engkau tidak menghidupinya. Jadi tidak ada pengaruh di dalamnya, jadi tidak ada bobot di dalamnya. Tuhan tolong kami mau benar-benar hidup disukai Allah dan disukai oleh manusia. Karena hidup kami, Tuhan Yesus, Bapa, kami juga mau belajar, kami mau tidak bermalas-malasan, belajar dalam segala hal, supaya kami menjadi orang yang pintar, orang yang bisa ditanya orang sewaktu-waktu. Minimal kami ada banyak tahu informasi-informasi. Meskipun kami tidak pintar, tapi tahu banyak informasi-informasi yang bisa mendukung kebaikan bagi banyak orang lain, yang membangun kerohanian bagi banyak orang lain, yang menanamkan berbagai ilmu pengetahuan bagi orang lain. Tuhan tolong kami. Kami mau belajar dalam segala hal ilmu pengetahuan di muka bumi ini. Tapi yang terpenting bukan itu. Bapa, kami harus takut akan Engkau, mengasihi Tuhan. Kepribadian kami harus berbobot, sehingga waktu kami mengajarkannya, kami sebagai orang yang berkuasa, artinya berpengaruh. Dan kami benar-benar berintegritas, berbobot, berkualitas, atau qualify, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sehingga hidup kami membuat orang kepincut dengan kehidupan ini. Lalu orang dengan sendirinya tertarik dan datang kepada kami. Meminta petunjuk-petunjuk kepada kami. Ajaran-ajaran, nasihat-nasihat kepada kami. Lalu banyaklah orang yang
perbaiki hidupnya. Banyaklah orang-orang yang hidupnya semakin dibangun karena yang lebih baik melalui hidup kami. Tanpa kami katakan mereka ikut Yesus, mereka akan mengikuti teladan kami. Seperti kami mengikuti teladan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang membuat kami kagum malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyudahi firman-Mu malam hari ini. Hamba percaya Tuhan Yesus, hamba selesai berbicara. Roh Kudus-Mu tidak berhenti berbicara malam hari ini. Engkau akan ingatkan kami di sepanjang perjalanan hidup, supaya kami tidak tersandung Bapa. Tuhan tolong kami semuanya. Dalam nama Yesus, segala pujian syukur bagimu. Hamba berdoa. Haleluya dan bersyukur. Amin. Oke. Baik. Jemaat Tuhan, kiranya kita terberkati lewat firman Tuhan malam hari ini. Jenny dalam keadaan tenang. Iya, puji Tuhan bagi kita semua. Ya, sebelum doa syafaat Jenny dapati sesuatu untuk kita semua, kiranya memberkati ya. Karena itu sambung banget dengan firman-Nya Kak Benny malam ini. Ini kita di Yesaya 48 ayat 17 sampai 18. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin. Yang sebelum tadi, makanya tadi sebelumnya tanya ini kenapa semalam Jenny dapatin dan harus dicatat, rupanya bermanfaat untuk malam ini. Memang harus disampaikan. Jenny dapati dalam firman ini bahwasanya Tuhan Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Dia mengajari hidup kita melalui perkataannya. Jadi firman adalah perkataan Allah. Dan firman itu Allah itu sendiri. Dia mendidik dan mengajari kita melalui perkataannya. Dia berbicara kepada kehidupan kita. Jadi istilahnya, tujuan dalam perkataan Allah kepada kita yaitu untuk mendisiplinkan kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Yang dulunya boro-boro atau yang belum sempurna disempurnakannya melalui perkataannya, yaitu firman Allah itu sendiri. Firman Allah itu sendiri. Jadi apabila kita mendengar dan kita memperhatikan perkataannya, maka Tuhan berjanji, yaitu Allah yang dahsyat, Bapa kita sendiri berjanji akan memberikan kedamaian. Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan apabila kita menghadapi situasi atau kondisi yang membuat kita kadang-kadang terpuruk atau tidak ada jalan keluar atau masalah atau segala sesuatu yang nggak ada solusi, Tuhan akan memberikan kedamaian di dalam pikiran kita dan hati kita akan diberi kedamaian, damai sejahtera dan ketenangan akan kita rasakan apabila kita menaati perintahnya. Itu yang sekarang Jenny alami ya, puji syukur Tuhan ya. Walaupun nggak ada penjualan, tapi Tuhan memberikan ketenangan dan kedamaian. Seharusnya kalau secara duniawi itu gelisah, gundah gulana ya, nggak ada tujuan, nggak ada Allah ya. Tapi Tuhan memberikan kedamaian. Jadi jangan kok ketika kita dapat itu beda punya kuasa. Dammu seperti karsik banyak. Ketika kita menjadi teladan di dalam firman, secara otomatis keluarga kita, anak-anak kita itu secara kita sadar atau nggak sadar atau tidak sadar itu akan terberkati melalui keteladanan kita. Jadi kalau kita dikatakan sebagai orang tua yang mau mengajarin anaknya, kalau kita tidak membawa keteladanan atau berkat, itu kita nggak ada hak ya untuk mengajari anak, karena kita sendiri nggak menjadi contoh yang baik atau keteladanan.
Jadi firman Tuhan itu sangat memberkati, sangat menuntun, sangat mendisiplinkan kehidupan. Kadang-kadang bisa bagaikan pisau bermata dua ya, yang mengorek keborokan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Itu dia. Makanya keturunan akan seperti pasir dan anak-anak subur seperti kasih banyak, dan nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan. Kenapa nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku? Karena kalau kita sebagai orang tua menjalankan kekudusan, keteladanan, otomatis mereka terberkati. Anak-anak pasti, aku mamaku seperti ini, papaku seperti ini, aku juga harus seperti mereka, harus menjadi lebih contoh yang lebih baik seperti mereka, bahkan lebih baik lagi. Secara kita nggak sadar atau sadar, itu mereka juga ikut terbawa. Jadi kita sama-sama malam ini yang hadir ya ibadah pada malam hari ini, kita sungguh diberkati Tuhan. Tuhan sangat sayang sama kita. Dan malam ini, firman malam ini adalah untuk mengingatkan kita, mengajari kita untuk mendengar suaranya. Itu aja yang mau jadi sharingkan malam ini. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Silakan C doa syafaat. Yes. Terima kasih ya Bapak untuk malam hari yang luar biasa atas kasih-Mu, atas kasih karunia-Mu, atas anugerah-Mu dan rahmat-Mu dan belas kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami, mampu untuk memfirman-Mu. Itu bukan apa-apa dari kami, tapi sebuah anugerah-Mu dan belas kasih-Mu yang Kau berikan yang mendatangkan kami untuk datang kami terus ya Bapak seperti ini. Karena itulah kerinduan hati kami ya Bapak. Kami tidak mau menjauh dari hadirat-Mu. Kami mau semakin bersekutu intim di dalam Engkau untuk semakin mendengar suara yang datang daripada hati-Mu dan pikiran-Mu ya Bapak. Biar setiap hati kami bukanlah hati kami lagi, biar setiap pikiran kami bukan pikiran kami. Biar hati dan pikiran itu kau datangkan, kau taruhkan itu datang daripada-Mu ya Bapak. Sehingga kami mengerti ya Bapak, setiap didikan-Mu, setiap ajaran-Mu ya Bapak. Setiap apapun yang Kau sampaikan, Kau berkati kami dengan hikmat pewahyuan lebih dalam lagi, sehingga kami terkena di dalam kehidupan kami, yang membentuk setiap kehidupan kami itu semakin lebih baik di dalam Engkau ya Bapak. Jadikan hidup kami menjadi teladan-Mu ya Bapak. Jadikan hidup kami menjadi anak-anak yang bertumbuh dengan takut dan gentar akan Engkau ya Bapak. Sungguh berikanlah kami roh kegairahan ya Bapak untuk terus memuji, menyembah ya Bapak. Karena kami tahu ketika kami memuji, menyembah, kami akan merasakan kedekatan, kami akan merasakan hadirat ya Bapak. Kami akan merasakan cinta-Mu ya Bapak kepada kami ya Bapak. Dan kami akan merasakan pemulihan, dan kami akan merasakan dikuatkan ya Bapak. Dan kami akan merasakan semakin diberikan kepercayaan lebih dan lebih di dalam Engkau ya Bapak. Amin. Sungguh ya Bapak, kami rindu ya Bapak. Kau jagai setiap jemaah-Mu yang datang pada malam hari ini ya Bapak. Anak-Mu berdoa memateraikan setiap tubuh roh dan jiwa mereka dan kuasa darah Yesus. Mereka semua milik-Mu, dan termasuk hamba anak-Mu itu juga milik-Mu ya Bapak. Yang Kau yang bertata, berkuasa dan berdarah di atas kehidupan kami. Dan kehidupan kami bukan kehidupan kami lagi, tapi kehidupan kami adalah milik-Mu ya Bang. Kau tuntun dengan kasih karunia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Sungguh ya Bapak, berkati juga jemaah-jemaah yang belum dapat hadir ya Bapak. Engkau sendiri yang menjamahi mereka ya Bapak. Engkau sendiri yang meluruhkan hati mereka yang keras ya untuk datang ke hadapan-Mu ya Bapak. Engkau sendiri yang memberkati mereka dan hikmat pewahyuan datang daripada-Mu ya Bapak. Tentang pengenalan-Mu lebih lagi di dalam Engkau ya Bapak. Sediakan mata mereka untuk melihat kebenaran ya Bapak. Sediakan mata mereka untuk melihat kebenaran yang datang daripada-Mu ya Bapak. Dan berkati mereka dengan kepekaan ya Bapak untuk mendengarkan suara-Mu yang hanya datang daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Sungguh ya Bapak, kami tidak dapat berbuat apapun yang kami dapat lakukan, hanya berdoa di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Curahkanlah hadirat-Mu lebih lagi dan lebih lagi di dalam setiap diri kami ya Bapak. Ajari kami semakin bertumbuh dewasa di dalam Engkau ya Bapak. Berkati kami dengan kerendahan hati di dalam Engkau ya Bapak. Sehingga kami ya Bapak dapat mengerti ya Bapak arti dari kasih-Mu ya Bapak. Sehingga kami dapat mengerti tentang pengajaran-Mu dan didikan-Mu ya Bapak. Sehingga kami dapat mengerti ya Bapak apa yang Kau rencanakan dan Kau rancangkan, yang Kau taruhkan di dalam kehidupan kami. Sungguh ya Bapak, kami mau belajar mengutamakan Engkau terlebih dahulu daripada segalanya ya Bapak. Sungguh berkati kami dengan iman yang semakin kuat di dalam Engkau ya Bapak. Berkati api yang ada di dalam kehidupan kami. Biar api itu semakin berkobar dan bernyala dan tidak akan pernah padam ya Bapak. Dan semakin
semakin Bapak besar dan besar lagi di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Sungguh ya Bapak, biar firman-Nya pada malam hari ini ya Bapak, itu menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur yang membentuk setiap diri kami ya Bapak, sedangkan sesuai apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, dan kami mau ya Bapak menjadi pelaku di dalam firman, tidak hanya untuk melihat, tidak hanya untuk mendengar, tapi menjadi pelaku di dalam firman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami ya Bapak. Sungguh ya Bapak, kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap permasalahan atau pergumulan di setiap jemaat-jemaat ya Bapak, termasuk hamba anak-Mu sendiri. Kami belajar untuk berserah di dalam kuasa-Mu ya Bapak. Kami tahu ya Bapak, ada rencana dan rancangan-Mu yang terbayang Kau sudah sediakan bagi kami ya Bapak. Dan kami tahu ya Bapak, Engkau mengajarkan kami untuk terus bersabar dan percaya dan teguh taat di dalam, maka kami mampukan kami untuk menjalaninya ya Bapak, sesuai apa yang menjadi perkenangan-Mu ya. Sehingga kami ya Bapak, kami mendapatkan apa yang kami rindukan, sehingga Engkau sendiri ya Bapak yang akan menggenapinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Sungguh kami juga melepaskan berkat kesembuhan ya Bapak kepada saudari kami, anaknya yang sedang sakit. Kau berkati dengan kesembuhannya Bapak, berkati dengan pemulihannya Bapak. Kami percaya kuasa biru-biru terus curah di dalam diri mereka ya Bapak, dan mereka telah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Dan kami perkatakan ya Bapak, tidak ada sakit penyakit yang akan hinggap atau bersemayam di dalam tubuh anak-anak tersebut, karena mereka milik-Mu yang telah ditebus di atas kayu salib ya Bapak. Dan kesembuhanlah yang hanya diterimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Sungguh kami berdoa untuk setiap suami-suami kami ya Bapak. Kami rindu ya Bapak melihat suami-suami kami adalah suami-suami yang takut akan gentar akan Engkau ya Bapak. Kami percayakan suami kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan suami-suami kami ya Bapak. Bertatalah berkuasa berdarah di atas kehidupan suami kami ya Bapak. Curahkan mereka dengan hujan pertobatan, curahkan mereka dengan hujan keselamatan ya Bapak. Pemulihan dan terobosan demi terobosan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Dan kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap kami yang menjadi istri-istri ya, berkati kami untuk menjadi istri yang teladan ya Bapak. Berkati kami menjadi istri yang setia di dalam situasi apapun itu, baik itu buruk atau baik. Berkati kami dengan kesetiaannya Bapak. Jadikan kami sebagai teladan ya Bapak. Jadikan kami sebagai Rut ya Bapak. Dalam Alkitab yang Kau kenang ya Bapak. Jadikan kami sebagai Sarah ya Bapak. Jadikan kami sebagai Maria ya Bapak. Kami mau kami jadikan ya Bapak. Bentuk kami sesuai apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapak. Bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapak. Untuk menjadi berkat dan terang dan garam bagi keluarga kami dan bagi anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Juga kami berdoa ya Bapak. Berkati juga anak-anak kami ya Bapak. Hanya Engkau yang sanggup ya Bapak mendidik dan mengajari anak-anak kami ya Bapak. Kami serahkan seluruhnya anak-anak kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Didik anak-anak kami untuk bertumbuh dengan takut dan gentar akan Engkau. Didik anak kami untuk bertumbuh dengan patuh dan taat di dalam Engkau ya Bapak. Penuhi hidup anak-anak kami dengan roh yang mengasihi Engkau ya Bapak. Roh yang mencintai segala kebenaran firman-Mu ya Bapak. Roh yang mau melayani untuk Engkau ya Bapak. Yang mau mengasihi Engkau ya Bapak. Yang akan menjadi cermin bagi kemuliaan-Mu ya Bapak. Dinyatakan dalam kehidupan anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak, menyerahkannya Bapak KJK Tiongkok Overseas ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Ini milik-Mu ya Bapak, bukan milik kami. Itu milik-Mu, dan Engkau yang memegang kunci otoritas kuasa di dalam ibadah ini ya Bapak. Curahkan hadirat-Mu, curahkan urapan-Mu, penuhi tempat ibadah ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Turun ya Bapak, dan sehingga setiap jemaat-jemaat yang datang merasakan akan jamahan-Mu, sehingga jemaat-jemaat yang datang merasakan rawatan-Mu, sehingga jemaat yang datang itu merasakan pemulihan dan terobosan terjadi, dan kebangkitan rohani terjadi ya Bapak. Pemulihan terjadi ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak pada malam hari ini melepaskan berkat ya Bapak bagi pemimpin-pemimpin kami, gembala-gembala kami yang telah Kau urapi dengan kasih, dengan tangan kasih karunia-Mu ya Bapak. Berkati apa yang mereka gumurkan, apa yang mereka rindukan. Engkau sendiri Tuhan Yesus Kristus yang menjawabnya di dalam kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Curahkan dengan urapan-Mu, curahkan dengan kasih-Mu, curahkan dengan hadirat-Mu dan kemuliaan-Mu
kemuliaan-Mu. Maka hanya kemuliaan-Mu yang dinyatakan di setiap pelayan yang Kau pilih dengan tangan kasih-Mu ya Bapak. Kami percaya ya Bapak, ketika Engkau berjalan bersama dengan kami ya Bapak, ya hanya kemenangan yang akan kami raih bersama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Inilah hati kami, inilah kehidupan kami, inilah pergumulan kami. Kami berserah di dalam kuasa tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga menyerahkannya Bapak, apa yang menjadi kerinduan kami untuk pelayanannya Bapak, baik itu multimedia, baik itu laptop, baik itu handphone, apapun untuk pelayanan-Mu, kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya ya Bapak, ada cara-Mu, ada jalan-Mu tersendiri untuk memberkati setiap pelayan-pelayan pekerjaan-Mu ya Bapak. Ada cara dan jalan-Mu sendiri yang akan Kau nyatakan ya Bapak, yang Kau nyatakan kemuliaan-Mu, yang akan Kau nyatakan, sehingga menurut bibir kami akan membicarakan kebesaran-Mu, akan membicarakan kebaikan, akan membicarakan mujizat-Mu, dan akan membicarakan keajaiban-Mu dan tanda-tanda heran-Mu di dalam pelayanan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Sungguh ya Bapak, berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapak dengan iman yang semakin kuat di dalam Engkau. Iman yang semakin kuat di dalam Engkau ya Bapak. Iman yang semakin kuat. Kau bangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangkitkan pelayan-pelayan-Mu. Kami minta pelayan-pelayan Army of God. Kami minta pelayan-pelayan penyembah dan pujian. Kau pilih sendiri ya Bapak di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu ketika Engkau sendiri yang mendatangkan ya Bapak, maka Engkau sendiri akan memberkati, yang akan menyertai, yang akan berserta ya Bapak. Kami percaya Bapak, ketika Engkau mendatangkan, tidak ada yang dapat menutupinya ya Bapak. Engkau akan memberkati dari awal sampai akhir, karena ada kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja kepada setiap pelayan-pelayan yang telah Kau percaya dan Kau pilih dengan tangan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Terpujilah nama-Mu, nama di atas segala nama, Raja di atas raja ya Bapak. Kami sungguh bersyukur pada malam hari ini atas kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur atas kasih-Mu yang telah melayakkan kami. Kami seharusnya tidak layak, tapi karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, dengan kasih-Mu, dengan cucuran darah-Mu yang melayakkan kami untuk melayani-Mu, untuk mengasihi-Mu. Haleluya, terpujilah ya Bapak. Sungguh ya Bapak, ketika kami menyimpan kiri dan kanan, ingatkan terus akan kasih-Mu, pengorbanan-Mu. Biar kami dengan hikmat-Mu, kami mengerti akan kasih-Mu ya Bapak. Sehingga ketika kami menyimpan, kami akan merasa gelisah ya Bapak, karena kasih-Mu telah menempel di dalam kehidupan kami, yang tidak akan pernah hilang ya Bapak. Ingatkan di pikiran kami terus ya Bapak, agar kami terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Biar pelayanan kami ya Bapak membawa kemuliaan-Mu ya Bapak. Biar pelayanan kami membawa mujizat-Mu, biar pelayanan kami membawa tanda-tanda heran-Mu, biar pelayanan kami membawa keajaiban-Mu ya Bapak, sehingga hanya kemuliaan-Mu yang dinyatakan ya Bapak. Hanya kemuliaan-Mu yang dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Haleluya, haleluya. Haleluya Bapak. Terpujilah nama-Mu ya Bapak. Dan berkati juga tangan-tangan yang telah membeli ataupun belum ya Bapak. Engkau berkati ya Bapak, dengan kelimpahan yang berlipat kali ganda ya Bapak. Bila setiap tangan-tangan yang sudah membeli itu bisa menjadi benih yang jatuh untuk memberkati setiap pekerjaan-Mu, dan hanya kemuliaan-Mu yang dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Sungguh terpujilah nama-Mu juga ya Bapak. Berkati orang-orang-Mu ya Bapak, anak-anak-Mu ya Bapak, telah Kau pilih dengan tangan kasih-Mu yang Kau layakkan ya Bapak. Kau sendiri yang bekerja ya Bapak. Kau sendiri yang bekerja. Kami minta Roh Kudus turunlah di atas kehidupan mereka. Roh Kudus, curahkanlah kekuatan yang datang daripada-Mu di dalam kehidupan mereka. Roh Kudus, bekerjalah, berkuasa, berdarahlah kepada setiap anak-anak-Mu yang Kau telah pilih ya Bapak. Dan nyatakanlah kemuliaan-Mu, nyatakanlah rawatan-Mu, berbicaralah pribadi, lepas pribadi, urapilah. Maka kami percaya ketika kuasa Roh Kudus bekerja, maka mereka tidak akan dapat lari lagi. Mereka akan kembali dengan takut dan gentar akan Engkau. Mereka akan patuh dan taat di dalam Engkau ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa pada malam ini dan mengucap syukur ya Bapak. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari sedang sembah Tuhan. Arahkan hati dan tanganmu. Kita akan terima berkat bersama-sama.
Hamba memohonkan berkat yang daripada-Mu Bapa. Layakkan hamba-Mu, perkenankan hamba-Mu Tuhan Yesus. Untuk senantiasa menjadi perpanjangan tangan-Mu dan lidah-Mu Tuhan. Untuk memberkati jemaat-Mu malam hari ini. Tuhan kami semua. Suci Tuhan. Yesus. Mari angkat hati dan tangan, terima berkat dari Bapa. Terimalah berkat dengan segala kebaikannya yang dilimpahkan atas kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti Yesus Kristus adanya. Turunlah atas kita sekalian sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.